got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ander Rian. Saya kelas SI 3E. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode pengembangan sistem. Di sini kami akan mengambil tema Rapid Application Development atau disebut dengan RAD. Apa itu RAD? RAD adalah metode pengembangan sistem yang menekankan kecepatan dalam pengembangan perangkat lunak dan fleksibilitasnya. Perubahan kebutuhan selama proses pengembangannya. Metode ini berfokus pada pengembangan aplikasi secara iteratif dan inkremental dengan tujuan menghasilkan sistem yang bisa diuji dan dievaluasi lebih cepat sehingga memungkinkan perbaikan dan perubahan dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Di sini ada juga karakteristik RAD. Kecepatan pengembangannya menggunakan prototipe alat pengembangan otomatis dan proses yang disederhanakan dan mempercepat proses pengembangannya. Yang kedua itu iterasi cepat. Pengembangan dilakukan dalam siklus pendek dengan setiap iterasi menghasilkan versi sistem yang bisa diuji. Keterlibatan aktif pengguna. RAD melibatkan pengguna sejak awal pengembangan untuk memberikan umpan balik yang konsisten selama proses berlangsung. Penggunaan prototipe. Dibuat prototipe yang mencerminkan sebagian fungsi produk akhir untuk diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Fleksibilitas dalam perubahan. RAD memudahkan perubahan yang dilakukan berdasarkan masukan pengguna, kebutuhan bisnis atau kondisi baru. Komponen yang bisa digunakan kembali. RAD sering memanfaatkan kembali komponen yang sudah ada untuk mempercepat pengembangan. Tahapan dalam metode RAD. Metode RAD biasanya terdiri dari 4 tahapan utama. Pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya, teman kelompok saya. Pembahasan saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aryan Junior J. Bua. Di sini saya akan menjelaskan tahap perencanaan persyaratan. Tim pengembang dan pemangku kepentingan stakeholders bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan proyek. Fokus utama adalah memahami tujuan bisnis dan menentukan apa yang perlu diselesaikan tahap desain dan pembuatan properti. Properti fungsional dikembangkan secara tepat untuk memberikan gambaran awal sistem yang diinginkan. Tim pengembang dan pengguna bekerja sama secara kolaboratif untuk menyempurnakan prototipe hingga sesuai kebutuhan tahap pengujian. Prototipe yang telah dikembangkan diuji secara menyeluruh, masukan dari penggunaan diterapkan dengan cepat dalam iterasi berikutnya. Pengujian ini mencakup fungsionalitas, keamanan, kompatibilitas, dan performa tahap implementasi. Versi final dari sistem diimplementasikan ke dalam lingkungan produksi. Diperlukan pelatihan bagi pengguna akhir dan dukungan pasca peluncuran. Perubahan tambahan atau perbaikan dilakukan sesuai kebutuhan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Robiansyah. Di sini saya akan membawakan materi tentang keuntungan RAD. Pengembangan cepat, mengurangi waktu pengembangan dibandingkan metode tradisional. Fleksibilitas yang tinggi, perubahan atau perbaikan bisa dilakukan dengan cepat tanpa mengganggu proses. Keterlibatan pengguna aktif, mengurangi risiko kesalahan atau ketidaksesuaian produk akhir dengan pengguna. Biaya yang lebih rendah, meminimalkan biaya dengan menggunakan komponen yang bisa dipakai kembali. Kekurangan RAD, tidak cocok untuk proyek besar. RAD lebih efektif untuk proyek kecil hingga menengah dengan kebutuhan yang tidak terlalu rumit. Ketergantungan pada tim yang berpengalaman. RAD memerlukan tim yang kompeten, terutama dalam komunikasi, pengembangan cepat, dan pengelolaan waktu. Keterlibatan pengguna tinggi. Jika pengguna tidak berpartisipasi secara aktif, hasil akhirnya bisa melenceng dari harapan. Metode RAD cocok untuk lingkungan bisnis yang cepat berubah, di mana kebutuhan pelanggan dan pasar dapat mengalami perubahan dengan cepat. Metode ini memungkinkan pengembang untuk beradaptasi dan memastikan produk yang dihasilkan relevan dan dengan
kebutuhan pengguna.